Allah ganti dengan yang lebih baik. Ayat ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama, kalau tidak salah Al-Khattabi, tentang permasalahan apakah manusia bisa melihat jin dalam bentuk aslinya. Ini masalah janibiyah sekedar. Di antara mukjizat Nabi Sulaiman, rakyatnya bisa melihat apa? Jin-jin tersebut dalam bentuk aslinya. Siapa yang ngaku bisa lihat jin, syahadatnya ditolak, kata Imam Syafi'i. Setelah itu Allah kabulkan. Kata Allah, fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi rukha'an haitsu asaba. Maka kami tundukkan bagi Nabi Sulaiman angin. Yang angin tersebut berhembus dengan rukha'an, dengan lembut. Haitsu asab, kemana Nabi Sulaiman ingin. Ingin ke kiri, ingin ke kanan, utara, selatan, anginnya ikut Nabi Sulaiman. Ya. Dalam ayat yang lain, ar-riha asifah, angin tersebut berhembus kencang. Dalam sebagian riwayat lembut, dalam sebagian riwayat apa? Dalam sebagian ayat lembut, dalam sebagian ayat kencang. Sehingga dijamakkan, ada yang mengatakan awalnya Nabi Sulaiman, angin tersebut datang, kemudian Nabi Sulaiman dipasang permadani, kemudian dia naik, kemudian pelan-pelan, kemudian cepat. Tidak usah pakai pramugari. Disebutkan sebagian ahli tafsir, Nabi Sulaiman kalau udah mau pergi kemana-mana, angin datang. Dia ajak pasukannya yang suruh ikut. Pasang permadani, kemudian duduk. Kemudian datang burung-burung, jadi payungnya. Bismillah, mau jalan. Ngawasi kerajaannya. Ya, kemana-mana dia ingin pergi, tinggal ke sana ya. Tinggal ke sana, tinggal kemari. Itulah, sebagian ulama mengatakan ketika Nabi Sulaiman menyembelih kuda-kuda yang merupakan tunggangannya yang buat beliau lalai dari mengingat Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik, dengan angin yang berhembus dengan kencang. Bukan cuma itu, wasyayatina kulla banna'in wa qawwas, dan setan-setan pun kami tundukkan bagi Sulaiman. Bukan jin-jin baik aja, jin-jin setan, penjahat-penjahat jin, jin ifrit, semua jin-jin tunduk sama Nabi Sulaiman. Dan jin-jin tersebut ada dua tugasnya. Pertama jin kontraktor, yang kedua jin penyelam. Banna, jin tukang bangun. Untuk bangun ini, bangun ini, bangun anu, bangun ini, yang manusia tidak bisa membangunnya. Manusia kemampuannya terbatas, lemas. Kenapa? Makan nasi. Lemas. Jin-jin bangun ini, bangun anu, bangun, masya Allah. Semuanya anak buah Nabi Sulaiman. Wa gawwas, penyelam, yang nyelam ambil mutiara, ambil ini, mungkin nangkap ikan gede untuk, terserahlah. Semuanya diperintahkan oleh Nabi Sulaiman. Yang tidak nurut, wa akharina muqarranina fil asfad. Setan-setan tidak nurut dibelenggu. Ayat ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama, kalau tidak salah Al-Khattabi, tentang permasalahan apakah manusia bisa melihat jin dalam bentuk aslinya. Ini masalah janibiyah sekedar. Jadi intinya sebagian ulama mengatakan di antara mukjizat Nabi Sulaiman, rakyatnya bisa melihat apa? Jin-jin tersebut dalam bentuk aslinya. Dalam bentuk aslinya, karena Allah menunjukkan kepada Bani Israel, Nabi Sulaiman punya mukjizat, di antaranya jin-jin tunduk kepada Nabi Sulaiman. Namun pendapat yang benar, wallahu a'lam bishawab, bahwasanya manusia tidak bisa melihat bentuk jin asli kecuali para nabi. Selain para nabi, mereka tidak bisa melihat bentuk jin yang asli kecuali jin tersebut menjelma. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sungguhnya iblis melihat kalian, dia dan anak buahnya melihat kalian min haitsu la tarawnahum, dari sisi kalian tidak bisa melihat mereka. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, siapa yang ngaku bisa lihat jin, syahadatnya ditolak, kata Imam Syafi'i. Yang ngaku-ngaku bisa lihat jin, maka persaksiannya atau saqatat adalatuhu, ya, adalahnya jatuh karena menyelisih ayat ini. Ayat ini mengatakan jin-jin tidak bisa dilihat, kemudian dia mengaku bisa melihat jin. Tapi kalau jin menjelma, bentuk aslinya kita nggak bisa lihat. Tapi kalau dia menjelma, bisa. Jadi genderuwo, jadi mak lampir, jadi tuyul, bisa ya. Kalau jin-jin setan-setan Indonesia kan miskin-miskin ya. Ya. Sendal bolong, genderuwo belum mandi, sendal bolong namanya. Mak lampir belum sikat gigi.
Tapi kalau jin setan-setan barat-barat kan keren-keren. Vampire keren, pakai jas, rapi, ganteng. Karena hayalan tentang jin sesuai dengan tingkatan ekonomi. Itu hayalan semua ya. Tapi memang benar jin bisa menjelma. Makanya datang riwayat dari Umar bin Khattab ketika ditanya tentang gailan, tentang wala gaul, kata Nabi wala gaul, kadang-kadang jin menjelma di padang pasir membuat orang tersesat. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau kalian melihat setan-setan yang menjelma maka fa'adzin, adzanlah ya. Di intinya manusia tidak bisa melihat bentuk jin yang asli, hanya bisa melihat jin kalau menjelma. Para nabi bisa, para nabi bisa. Oleh karenanya suatu hari Nabi SAW sedang sholat, tiba-tiba diganggu oleh jin ifrit. Maka Nabi SAW pun menangkap, fa'amkanani Allahu minhu. Kata Nabi, Allah pun buat aku bisa tangkap jin ifrit tersebut. Dan aku cekek lehernya ini, sampai aku rasakan dinginnya lidahnya. Kemudian fadzakartu doa akhi Sulaiman. Saya pun ingat doanya Nabi Sulaiman. Rabbi habli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di. Ya Allah, anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak boleh untuk seorang setelahku. Di antara kerajaan Nabi Sulaiman menguasai jin, sehingga Nabi tidak bisa menguasai jin tersebut. Kata Nabi, seandainya bukan karena doanya Nabi Sulaiman, aku akan ikat jin ini di masjid, kemudian kami di Masjid Nabawi, kemudian orang-orang bisa lihat jin tersebut. Cuma tidak boleh Nabi menguasai apa? Jin. Yang boleh menguasai jin hanyalah siapa? Nabi Sulaiman. Yang menguasai secara syar'i maksudnya. Ya. Jadi akhirnya Nabi SAW melepaskan jin tersebut. Baik. Kemudian Allah berfirman, "Hadza ata'una famnun au amsik bi ghairi hisab." Inilah pemberian kami wahai Sulaiman. Famnun, kau bagi-bagi, au amsik, atau kau tahan, bi ghairi hisab, tanpa hisab bagimu. Dua tafsiran yang maknanya tidak saling bertentangan. Yang pertama maksudnya bi ghairi hisab, maksudnya pemberian kami sangatlah banyak wahai Sulaiman. Kau bagi-bagi sebanyak-banyaknya, mau kau pelit tidak ada masalah. Sungguhnya yang kami berikan kepada engkau sangat banyak. Ini pertama. Artinya pemberian Allah sangat banyak kepada Nabi Sulaiman. Allah mengatakan kau bagi-bagi terserah. Terserah mau bagi sebanyak-banyaknya bila hisab, tidak jadi masalah. Yang kedua, maknanya kau bagi, kau tahan, tidak ada hisab bagimu di akhirat. Tidak ada hisab bagimu di akhirat karena Allah tahu Nabi Sulaiman tidak akan bersikap kecuali yang hikmah. Kalau kita kemungkinan ada hisabnya. Karena hanya segolongan kecil yang masuk surga tanpa hisab. Nabi Sulaiman mau gunakan kekayaan sebanyak apapun maka tanpa hisab. Jadi ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala